Sederhana, tapi banyak dari pemimpin belum bisa. Kita hidup di zaman banyaknya para pemimpin saat ini. Mulai dari pemimpin yang paling rendah, memimpin RT, RW, hingga pemimpin yang bisa menguasai pasar global. Kita hidup juga di era banyaknya masa kepemimpinan. Mulai dari pemimpin yang berkuasa 5 tahun, hingga pemimpin yang berkuasa puluhan tahun. Juga kita merasakan program-program unggulan para pemimpin. Mulai dari yang menawarkan kartu sakti, hingga yang menawarkan makan siang bergizi gratis. Dari banyaknya pemimpin saat ini, rasanya jika dibandingkan oleh satu orang yang berkuasa sekitar 1400 tahun yang lalu, rasanya pemimpin saat ini belum ada apa-apanya. Memang, di era beliau, kepemimpinan hanya berjalan selama 2 tahun kurang lebih. Tapi impact-nya sangat luar biasa. Di masanya lah menjadi pembuka. Negara Islam bisa menaklukkan 2 imperium yang berkuasa saat itu, Romawi dan Persia. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama bukan lewat ambisi, bukan lewat janji-janji manisnya kepada umat muslim, tapi lewat musyawarah dan kepercayaan umat kepada beliau. Pidato pertamanya sederhana, tapi sampai hari ini masih diingat oleh umat muslim dan dicatat oleh sejarah. Aku telah dipilih memimpin kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskan aku. Ada 3 hal yang membuat masa kepemimpinan Abu Bakar berbeda dengan para pemimpin saat ini. Yang pertama, kekuasaan tidak dinikmati, tapi dipikul. Hal pertama yang membuat kepemimpinan Abu Bakar luar biasa adalah caranya memandang kekuasaan. Berbeda dengan para pemimpin saat ini yang memandang kekuasaan sebagai lambang kehormatan dan bahkan tidak sedikit yang memandang sebagai ladang kekayaan. Bagi Abu Bakar, kekuasaan bukan hak istimewa, tapi adalah beban amanah. Ia tak mencari jabatan, tidak menikmati fasilitas, dan tidak hidup berbeda dari rakyatnya. Berbeda dengan hari ini, jabatan seringkali dikejar karena gengsi dan pengaruh. Dan bahkan ada yang berulang kali masuk parlemen dan ingin mengambil suara, hingga saat berkuasa, dia lupa terhadap rakyat. Padahal dulu, jabatan justru membuat Abu Bakar semakin takut kepada Allah. Yang kedua, memiliki prinsip yang kuat. Hal yang kedua adalah keberanian Abu Bakar dalam menjaga prinsip atau nilai-nilai Islam. Kita lihat banyak orang yang ketika ingin memimpin, menjilat sana menjilat sini, hingga berani meninggalkan value-value yang harusnya ia genggam sebagai seorang muslim, terutama adalah nilai akidah. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak boleh meninggalkan sedikit pun value-value yang tertanam di diri kita, yang kita yakini sebagai akidah kita, hanya untuk sebagai sarana menggapai kekuasaan. Itulah yang dilakukan Abu Bakar saat sebagian umat menolak membayar zakat. Banyak yang memilih jalan aman. Banyak yang menyarankan agar memberikan kelonggaran kepada mereka. Namun, Abu Bakar memilih jalan yang benar. Memilih untuk melakukan yang mungkin hal yang beresiko untuk ditentang. Ia tidak memimpin dengan popularitas, tapi dengan kebenaran. Namun hari ini, keputusan itu sering diukur dari survei dan pencitraan. Padahal dulu, keputusan itu diukur dari benar atau tidaknya kita di hadapan Allah. Ketiga, pemimpin yang mempertimbangkan akhir. Hal ketiga dan mungkin yang paling berat saat ini adalah kesadaran Abu Bakar tentang akhirat. Setiap keputusan yang ia ambil selalu ia timbang dengan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana aku menjawabnya di hadapan Allah? Ia sering menangis karena takut gagal menjaga amanah kepemimpinan. Sedangkan hari ini, banyak pemimpin takut kehilangan jabatan, bahkan rela
menjual value Islam hanya untuk sarana mendapatkan kekuasaan. Abu Bakar bukan takut kehilangan jabatan, tapi ia takut akan kehilangan ridho Allah. Dan tiga hal ini bukan soal tentang zaman, tapi soal keberanian moral. Sederhana dalam hidup, tegas dalam prinsip, dan sadar penuh akan akhirat. Inilah standar pemimpin yang seharusnya, terutama pemimpin seorang muslim. Yang ini harus menjadi value bagi diri mereka, tertanam di diri mereka ketika menjabat kepemimpinan, bukan malah berani meninggalkan nilai-nilai keislaman dan bahkan memimpin dengan peraturan yang tidak berlandaskan agama Islam. Sungguh sangat berbeda masa kepemimpinan yang hanya 2 tahun tapi mampu mengguncang 2 imperium dan bahkan tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Dengan masa kepemimpinan yang bahkan ada yang 2 periode, tapi kerjaannya hanya hutang sana sini dan bahkan membuat proyek-proyek ilusi.